Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Gifty dengan NIM 289215036, Prodi Manajemen kelas sore B di Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, hari ini saya ingin mengerjakan ujian tengah semester dan dosen pengampu saya, Bapak Lulu Abdillah Kurniawan SEMM. Untuk slide pertama, contoh kasus. Perusahaan dan organisasi di Indonesia sulit untuk menemukan sumber daya manusia terampil. Sekitar ratusan ribu lowongan kerja terbukti sulit diisi karena kekurangan kandidat dengan keterampilan yang tepat. Kekurangan keterampilan telah meningkat karena ekonomi telah pulih setelah krisis keuangan dan pengangguran telah turun. Perusahaan perlu meningkatkan tingkat keterampilan pekerja untuk melakukan peningkatan produktivitas. Kekurangan keterampilan mendorong pengusaha untuk bersaing mencari pekerja yang langka dengan menawarkan gaji yang lebih tinggi. Sampai batas tertentu, kekurangan keterampilan akan selalu terjadi, tidak tergantung berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk mencari tenaga kerja terampil. Menurut saudara, bagaimana perusahaan atau organisasi memenuhi kebutuhan dalam mendapatkan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang memiliki keterampilan? Berikut penjelasannya. Untuk slide selanjutnya, manajemen SDM. Manajemen merupakan proses pendayagunaan bahan baku dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Proses ini melibatkan organisasi arahan, koordinasi, dan evaluasi orang-orang guna mencapai tujuan tersebut. Esensi manajemen adalah aktivitas bekerja melalui orang lain untuk meraih berbagai hasil melalui manajemen. Dilakukan proses pengintegrasian berbagai sumber daya dan tugas untuk mencapai berbagai tujuan organisasi. Pengertian manajemen sumber daya manusia terdiri atas dua kalimat, yaitu manajemen dan sumber daya manusia. Sumber daya manajemen adalah the arts of getting things done through of the effort other people. Manajemen adalah seni dalam pencapaian sesuatu melalui kegiatan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan-permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang, dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi tersebut, di mana secara lebih sempit, perencanaan sumber daya manusia berarti mengestimasi secara sistematik permintaan kebutuhan dan suplai tenaga kerja organisasi di waktu yang akan datang. Handoko 1997-53. Untuk slide selanjutnya, perbedaan MSDM dengan manajemen personalia. Manajemen personalia, dalam istilah manajemen personalia terkandung pengertian bahwa karyawan hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja, yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian perusahaan. MSDM. Sedangkan istilah MSDM terkandung bahwa karyawan SDM yang ada dalam perusahaan merupakan aset perusahaan sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Tujuan manajemen sumber daya manusia organisasional menjaga kontribusi Departemen SDM dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan organisasi. Yang kedua, fungsional, menjaga kontribusi Departemen sumber daya akan terbuang percuma jika MSDM tidak direncanakan secara optimal sesuai kebutuhan organisasi. Yang ketiga, kemasyarakatan, bersikap etis, bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat, dan meminimalkan dampak negatif tuntunan-tuntunan tersebut bagi organisasi. Yang keempat, personal. Tujuan personal karyawan akan tercapai jika para karyawan dipelihara, dipertahankan, dan dimotivasi. Jika tidak demikian, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan organisasi.
Fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajemen menurut George R. Terry ada 4, yaitu planning, organizing, dan actuating, dan controlling. Khusus mengenai fungsi perencanaan yang dalam Kamus Bahasa Indonesia disinonimkan dengan kata program, tindakan, atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Untuk slide selanjutnya, fungsi manajemen SDM. Di sini ada 6 fungsinya. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan yang dimaksud adalah proses penentuan tujuan dan merencanakan tenaga kerja agar bekerja secara efektif dan efisien, dengan begitu dapat membantu organisasi dalam mewujudkan tujuannya. Yang kedua, pengendalian atau controlling. Pengendalian merupakan kegiatan untuk mendidikan semua karyawan di suatu perusahaan atau organisasi. Hal ini dilakukan supaya karyawan mau menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Pengembangan development. Pengembangan merupakan proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan. Yang keempat, kompensasi atau compensation. Kompensasi merupakan pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung, uang atau barang, kepada karyawan. Kompensasi ini diberikan kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang telah diberikan kepada perusahaan. Yang kelima, pengintegrasian atau integritas. Pengintegrasian merupakan kegiatan untuk menyatukan kepentingan perusahaan dengan kebutuhan karyawan. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan. Yang terakhir, pemberhentian atau separation. Pemberhentian merupakan keputusan hubungan kerja seseorang dengan perusahaan. Pasalnya, tidak semua karyawan bisa bekerja selama di suatu perusahaan. Terkadang ada masanya perusahaan memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya. Pemberhentian ini bisa disebabkan oleh banyak hal seperti keinginan karyawan. Untuk slide selanjutnya, di sini ada manfaat manajemen sumber daya manusia. Produktivitas dari karyawan yang sudah dan ada semakin meningkat. Perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada secara baik. Penentuan kebutuhan tenaga kerja atau karyawan. Yang terakhir, penelitian. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia ada 3 aspek. Yang pertama, aspek personalia. Aspek personalia meliputi perencanaan sumber daya manusia, analisis pekerjaan, proses perekrutan dan seleksi, orientasi dan induksi, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, perencanaan kompensasi dan remunerasi serta motivasi. 2. Aspek kesejahteraan karyawan. Aspek selanjutnya adalah kesejahteraan karyawan. Manajemen sumber daya manusia tuntunannya perlu mengikuti peraturan kesehatan dan keselamatan demi kepentingan karyawan. 3. Aspek hubungan industri. Manajemen sumber daya manusia juga berperan dalam menjaga hubungan antara karyawan, menghindari pemogokan kerja, sekaligus memastikan kelancaran fungsi organisasi. Hal ini juga mencakup menyelesaikan perselisihan, perundingan bersama, serta memahami perilaku manusia dan memelihara hubungan kerja. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah atau pemaparan yang kurang jelas. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.